Pemirsa, pandemi COVID-19 menimbulkan efek yang beragam. Hampir semua aspek kehidupan terdampak. Dimensi kesehatan, baik fisik maupun mental, menjadi bagian yang juga mengalami dampak. Ada yang terjangkit COVID-19, ada yang bisa sembuh, bahkan ada yang meninggal dunia. Semuanya meninggalkan bekas di memori seseorang maupun keluarga. Bagaimana cara mengatasinya? Simak laporannya berikut ini. Kehilangan itu menyedihkan, tetapi kita tidak boleh menyerah. Apalagi saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan keluarga, sahabat, dan tetangga karena terjangkit COVID-19. Sebagai orang yang ditinggalkan, tentu ada kesedihan mendalam. Namun, jangan sampai ini menyebabkan pikiran ikut sakit. Niketut Jenny Adi, MPSI psikolog, mengatakan self-healing adalah suatu proses penyembuhan sendiri luka batin atau mental yang dilakukan secara mandiri. Luka batin dapat disebabkan banyak hal, seperti trauma masa lalu, kegagalan yang mengecewakan, perasaan cemas, dan kesedihan yang memicu terjadinya stres dan depresi. Dosen psikologi di Universitas Dianapura ini menjelaskan ada dua hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan self-healing. Pertama, mengenali masalah. Manusia terdiri dari ranah pikiran, perkataan, perbuatan yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya masalah. Kedua, mengenali konflik yang terjadi. Apakah terjadi dalam diri sendiri, apakah dengan orang lain. Metode self-healing secara umum ada 6. Pertama, menerima keadaan. Saat luka, orang cenderung sulit melupakan, karena itu perlu berdamai dengan keadaan karena ini adalah proses. Kedua, me time. Luangkan waktu untuk diri sendiri, untuk menghibur diri, seperti melukis, main musik, memasak, dan yang lainnya. Ketiga, berdialog dengan diri sendiri. Tanyakan apa yang kita inginkan. Jujur pada diri sendiri, caranya bisa dengan meditasi. Keempat, mindfulness. Berpikir dengan penuh kesadaran, sehingga membawa aktivitas pada kondisi sadar. Kelima, self-compassion. Kemampuan memahami dan merespon emosi dalam diri. Kita harus kenali emosi diri, apakah emosi positif, apakah emosi negatif, agar kita mampu mengontrol dan tidak berlebihan dalam memberi respon. Keenam, tempatkan masa lalu pada tempatnya sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan pelajaran. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Jenny memberi kiat bagi yang ingin melakukan self-healing. Akui ketidaknyamanan yang dirasakan, jangan ditolak. Pahami akan terjadi hal menyakitkan dalam hidup, kita tidak bisa memilih selalu dalam posisi baik saja. Tidak menghindari hal yang membuat trauma dan harus berdamai dengan keadaan. Sadari ada kejadian di luar kendali. Karena itu, terapkan protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh, dan pola hidup sehat. Kalau ada kesulitan, terapkan self-healing. Cari mentor yang bisa memberi motivasi dari luar diri. Ngurah Budi, Tokoh melaporkan.